Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, penglangkong ajunan simulja, pengasuh pondok pesantren Nurul Dahlani, Gus Muhammad Faiz Mahfud, penglangkong ajunan simulja, Gus Ali Mabrur, penglangkong ajunan simulja, Ustaz Khalil Ma'ruf, penglangkong ajunan simulja, Abah Ali Mustafa, penglangkong ajunan simulja, Ustaz Syarif, penglangkong ajunan simulja, Ustaz Haji Agus, penglangkong ajunan simulja, Ustaz Ramli, Ustaz Huzaimi, penglangkong ajunan simulja, Bapak Kasubag Kemenak Kabupaten Probolinggo Haji Sa'dun, dan sedajanah para masyayikh, para asatid yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan gaulah ke beliau-beliau sedaja, dan ajunan simulja, para tetangga, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung bisaos, alhamdulillah kula panjenengan bisa lagi kali pangkunan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka 7 hari almarhumah Ibu Nyai Haja Mahfudah Umi Beten Kaulah. Rasulullah adabu udkhuru mahasin mautakum, sebutlah, ingatlah kebaikan orang yang sudah meninggal. Alhamdulillah kula punya umi kula sebagai seorang istri, mendampingi saya punya abah nikah sejak menikah sampai abah kula sedah, umi kula tidak pernah sedikit pun ingin meninggalkan abah saya. Bahkan pernah abah kula nikah sareng umi pernah proses Azerbaijan. Abah kula nikah pas dalam keadaan puasa sareng umi, sobung seder seekakan cuma ada air putih. Maka abah kula adabu ke umi kula, ning cuma ada air putih. Ini untuk buka puasa. Apa jawaban umi kula? Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa, walaupun air putih, yang penting sama jenengan. Jadi tidak ada sedikit pun umi kula nikah ingin meninggalkan abah kula selama perjalanan dakwah, selama proses abah kula berdakwah waktu itu. Jadi sebagai seorang istri umi kula, masya Allah, beliau sabar mendampingi abah kula sampai abah kula meninggal. Sebagai seorang ibu, alhamdulillah setelah abah kula meninggal, beliaulah yang membesarkan kami, beliaulah yang mendidik kami, beliaulah yang selalu ngeladenin kami dengan penuh kesabaran. Nikah umi kula. Jadi semenjak abah kula sobung, umi kula yang membesarkan. Laten umi kula nikah sampai adik-adik makin rajin sudah jebon. Alhamdulillah, jadi umi kula nikah luar biasa. Dan alhamdulillah juga dibantu oleh kakak beten kaulah Gus Faiz. Setelah abah kula meninggal, Gus Faiz lah yang membantu umi kula. Terbuka beliau diberikan kesehatan walafiat, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Jadi kakak kula nikah tidak pernah sedikit pun apapun yang diminta oleh umi kula, tidak pernah sedikit pun beliau itu menolak. Nah umi pingin begini, langsung beliau berikan. Nah umi pingin begini, umi pingin ke sana, umi pingin ke sini. Beliau selalu menuruti. Beliau selalu apa yang diminta oleh umi beten kula, beliau selalu turuti, beliau selalu kabulkan. Maka termoga beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memperjuangkan amal jariah yang ditinggalkan oleh abah dan umi beten kaulah. Dan begitu sebaliknya, ketika ada hal-hal dan tugas-tugas yang tidak bisa beliau selesaikan, maka sayalah yang ditugaskan untuk menyelesaikan itu.
begitupun adik-adik dan seterusnya. Umi Boten kula sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengasuh, beliau luar biasa, Masya Allah. Hampir setiap harinya beliau pergunakan untuk ibadah. Jam 3 nikah pun jaga ban Umi Boten kula. Beliau melakukan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beliau ngaji. Setelah ngaji nyampe subuh beliau sudah bangunkan anak-anak. Beliau bangunkan sudah santri ini, jaga ibu. Setelah itu setelah sholat subuh beliau sudah mempersiapkan. Beliau sudah ke dapur mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk anak-anak santri. Bahkan ketika beliau mau hampir wafat diberi nikah, ketika beliau mau masa-masa kritisnya di rumah sakit, beliau kepikiran. Kepikiran apa? Kepikiran beres. Karena memang beliau ini setiap pagi beliau sudah standby. Beliau sudah standby di dapur, beliau mempersiapkan makanannya santri, sarang ibu-ibu dapur nih. Jadi sampai beliau kritis nih kaki kepikiran, waduh nih, kepikiran di rumah makanannya anak-anak santri, bagaimana makan anak yatim piatu yang ada di pondok pesantren Beridalan. Dan nikah. Setelah itu beliau pagi sedikit beliau sudah duha. Setelah duha beliau tolong ngaji Quran. Terus begitu. Jadi semua kegiatan beliau ini bernilai ibadah. Dan nikah yang perlu kita contoh, masih banyak kok perempuan-perempuan yang meniru Sayyidatuna Khadijah. Masih banyak kok perempuan-perempuan yang meniru Sayyidatuna Fatimah. Masih banyak kok perempuan-perempuan yang meniru Sayyidatuna Aisyah. Masih banyak perempuan-perempuan yang meniru keluarga istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Melakukan dikatinta para deretan para rabu sedejah, beliau memang benar-benar panutan kita semuanya. Beliau benar-benar guru bagi kita semuanya. Soal kesabaran, arti kehidupan, kedisiplinan, pun tahu saya tanya aki ke Umi Boten kaulah. Bahkan beliau hak beliau benar-benar hak beliau diambil. Beliau hanya mengatakan biarkan sudah, biarkan sudah. Mungkin orang itu belum makan hari ini. Ini pendidikan, kesabaran dari saya punya Umi. Padahal itu haknya beliau, diambil haknya beliau. Apa yang dijawab oleh Umi, biarkan sudah. Mungkin hari ini orang itu belum makan, biarkan sudah. Nah ini saya punya Umi, insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini saya punya Umi. Jadi begitu sabarnya beliau, begitu disiplinnya beliau, dan beliau selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu berhusnudzon kepada orang, tidak pernah sedikit pun beliau itu suudzon kepada orang, berburuk sangka, tak pernah. Beliau selalu di dalam pikirannya, dalam menghadapi apapun beliau selalu berhusnudzon, beliau selalu berpositif thinking dan tidak pernah suudzon kepada orang lain. Dan nikah. Jadi beliau mewakili keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Nurul Dalani dan mewakili keluarga dalam mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panjenengan sedaya, para masyayikh, para asatidz, para dewan guru, para keluarga, para tetangga, para murid dan sedaya kaum muslimin muslimat. Saya pun berkhidmah sampai 7 harinya Umi Boten kula. Saya pun adwa aki, saya pun membantu sampai 7 harinya Umi Boten kula. Mun bada selalopot kula nyuwun seporas mewakili pengasuh apabila ada kesalahan baik yang tidak disengaja ataupun disengaja kula nyuwun sepora saya raja-raja nah. Dan boleh terakhir kula maengaah mun bada umi kula di otang kepada ajunan sedaya minta tolong segera hubungin putra putrinya karena kula tak ingin umi kula berak kena otang. Jadi saya sampaikan sekali lagi bagi yang merasa pernah dihutangi Umi Boten kula segera hubungi putra putrinya karena kula tak ingin Umi berat karena utang. Kon sakatin pamator kurang lebih nyuwun maaf. Dinasratul mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.